Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semuanya, saya di sini untuk melanjutkan materi perilaku biaya yang terakhir kali sudah kita bahas sebelumnya melalui Zoom dan melalui materi yang sudah ada di Google Classroom. Seperti yang tertera pada materi yang sudah saya sediakan itu, maka hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana memisahkan unsur biaya tetap dan biaya variabel pada suatu biaya campuran atau biaya semi variabel. Jadi, untuk kepentingan pengendalian biaya, untuk kepentingan kontrol, valuasi, dan lain sebagainya, maka kita sangat membutuhkan informasi mengenai detail dari misalnya kita punya angka utuh, bayar listrik 1 juta. Kemudian kita ingin tahu, kenapa ya kok bulan ini besar sekali 1 juta biayanya? Kira-kira apa yang membuat dia tinggi? Apakah biayanya naik, tarif dasar listriknya naik? Misalnya kita tidak mendengar informasi dari pemerintah. Apakah tarif dasarnya naik? Dengan kata lain, tarif dasar ini adalah biaya tetap. Kemudian atau memang biaya variabelnya akibat penggunaan. Jadi pembiayaan listrik akibat dari penggunaannya lagi banyak, lagi tinggi atau enggak. Itu akan mempengaruhi berapa banyaknya biaya yang kita bayarkan. Sama saja seperti yang dibicarakan pada konteks biaya kendaraan. Jika kita ketemu sama biaya kendaraan, maka biaya kendaraan itu bisa jadi memuat 2 unsur. Tentu saja pada setiap perusahaan akan berbeda-beda, tapi mari saya beri contoh yang bisa kita logikakan. Jika ada biaya kendaraan terdiri dari 2 unsur biaya, yang pertama adalah biaya pemeliharaannya, atau bisa juga ada perusahaan yang menghitung biaya penyusutan kendaraan itu. Ini kebanyakan biaya pemeliharaan. Yang mana biaya pemeliharaan itu sudah dianggarkan dengan jelas bahwa setiap periodenya kendaraan akan dipelihara atau diservis. Dan servis rutinnya itu misalnya mengeluarkan biaya 500.000 untuk semua kendaraan yang dimiliki, 500.000. Kemudian itu jika kendaraannya hanya dihitung biaya pemeliharaannya saja. Lalu bagaimana dengan kenapa kok kendaraan itu harus dipelihara? Karena dia digunakan. Ataupun dia tidak digunakan. Sebenarnya sama saja. Jika dia tidak digunakan, maka yang muncul adalah biaya pemeliharaan saja. Apakah muncul biaya lain? Tentu saja tidak. Tapi kalau digunakan, maka kendaraan bermotor jika tidak diisi dengan bahan bakar, tidak mungkin bisa jalan. Maka ada yang namanya biaya bahan bakar. Biaya bahan bakar itu bisa ditambahkan pada biaya kendaraan. Nah, sampai di sini, maka kita sudah bisa menemukan jika ingin mengontrol suatu pengeluaran, misalnya pengeluaran kendaraan, apakah biaya servisnya yang mahal atau memang biaya bahan bakarnya saja yang meningkat karena penggunaan kendaraan tersebut untuk perjalanan yang relatif lebih jauh daripada biasanya, sehingga ada peningkatan, ada lonjakan biaya. Dicari tahu oleh perusahaan, tapi perusahaan jika tidak tahu secara detail apa yang terjadi, jadi kita bayangkan begini, dalam suatu perusahaan itu ada banyak sekali bagian akuntan itu belum tentu terjun secara langsung pada proses pemasaran. Sehingga bagian akuntan hanya memegang bukti pembayaran, tapi tidak benar-benar mengetahui apakah kendaraan tersebut memang benar-benar digunakan dalam porsi yang berbeda dibanding dengan periode-periode sebelumnya. Apakah sama atau memang ada peningkatan dan lain sebagainya. Jadi ingat bahwa di satu perusahaan itu banyak sekali pihak yang menggunakan dan mengeluarkan dana. Jadi ada banyak pihak yang beraktivitas dan ada banyak pihak pula yang membutuhkan dana. Lalu siapa yang menghimpun dananya, yang menghitung untuk penyusunan laporan? Akuntan. Apakah akuntan yang menggunakan kendaraan untuk memasarkan? Bukan. Apakah akuntan yang secara langsung membayar listrik, misalnya, menghitung berbagai beban dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan? Belum tentu akuntan.
bisa jadi bendahara di seksi tertentu atau di divisi tertentu, bisa jadi memang ada PIC atau penanggung jawab di departemen yang lain yang tidak berhubungan dengan pihak akuntan langsung. Nah, akuntan punya tugas sekarang. Akuntan manajemen di sini punya tugas. Jika memang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pengendalian terhadap biaya, misalnya anggaran perusahaan disediakan berapa, kemudian keluarnya lebih besar daripada itu, apa yang akan terjadi? Akuntan harus tahu caranya, harus tahu menganalisis yang mana biaya yang bisa dikurangi, yang mana biaya yang bisa dihemat, yang mana yang tidak bisa dihemat. Nah, caranya adalah dengan memisahkan unsur-unsur biaya yang masih belum jelas besarannya. Jadi misalnya kita punya angka tadi 1 juta, kita punya angka 1 juta, dari 1 juta itu berapa rupiah? Jadi 1 juta rupiah. Berapa rupiah sih yang biaya variabelnya? Dari 1 juta itu berapa rupiah sih biaya tetapnya? Nah, kita akan mencari tahu dengan 3 metode yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Baik, sekarang untuk bisa memisah biaya campuran, maka kita ketemu sama 3 metode yang sudah sempat disinggung sebelumnya. Yang pertama adalah high-low method atau metode titik tertinggi dan terendah. Pada metode ini, kita harus menyeleksi terlebih dahulu 2 titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter A dan parameter B. Secara khusus, metode ini menggunakan titik tertinggi dan terendah. Jika titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat aktivitas tertinggi, aktivitasnya berarti X-nya yang tertinggi, maka titik terendahnya akan didefinisikan sebagai titik dengan tingkat aktivitas yang terendah. Sekarang kita ketemu dengan contoh PTX. Ada data biaya dan data aktivitas pada PTX bulan Januari hingga Mei. Kebetulan saja angka-angkanya naik terus setiap bulannya, tapi tidak selalu nanti kamu ketemu dengan yang angka seperti ini, bisa jadi naik atau turun. Tiap periodenya, meskipun Januari ke Februari ke Maret dan seterusnya bisa saja setelah naik malah turun. Jadi angkanya belum tentu berurutan semakin lama semakin naik seperti yang ada pada contoh ini. Nah, lalu sekarang kita melihat di sini ada contoh bulan Januari, Y-nya atau biaya persiapan adalah 1.000, kemudian jam persiapannya atau aktivitasnya adalah 100. Ingat bahwa X-nya adalah jam persiapan dan Y-nya adalah biaya persiapan. Jika terendah diwakili dengan 1, dinotasikan dengan 1, maka X1 dan Y1, sementara yang tertinggi dinotasikan dengan 2 menjadi X1 dan X2. Pada contoh tersebut, kita akan melihat hasil titik terendahnya adalah koordinat X1 Y1, 100 dan 1000. Kemudian titik tertingginya X2 Y2, 500 dan 3750. Yang kita lakukan dalam metode ini adalah menghitung nilai B dan A. Masing-masingnya sudah disediakan rumus di situ. Untuk B sama dengan perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas. Kemudian yang A adalah total biaya campuran dikurangi biaya variabel, karena A adalah biaya tetap. Jangan lupa, kita kembali kepada asumsi biaya linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Sehingga jika sudah ditemukan salah satu konstruknya, salah satu unsur variabelnya, variabel maksudnya Y, A, B, variabel dependent, variabel independent, maka kita tinggal mencari sisanya dengan mengembalikan pada rumus dasar Y sama dengan A plus BX. Sebenarnya seperti itu. Mari kita sekarang mencoba untuk menghitung. Saya akan buka lembarannya untuk memberikan contoh. Oke. Tadi X1 Y1 sama dengan 100
dan 1000. Semoga saya tidak keliru. Kemudian X2Y2 500 3.750. Semoga benar ya. Jadi seperti itu. Oke. Sekarang rumusnya tadi pertama kali kita metode titik tertinggi dan terendah, high low method. Kita yang pertama mencari tahu nilai B-nya berapa. B adalah perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas delta Y per delta X. Artinya ini adalah Y2 min Y1 dibagi X2 X2 min X1. Berapakah ini? Y2-nya adalah 3.750 dikurangi 1.000 dibagi 1.000 min 100. Oh, sorry. Kok bisa saya lagi? 500 dan 100. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Sekarang dari situ kita lanjutkan ke sini, nggak apa ya. Oke, sama dengan 2.750 dibagi 400 sama dengan 6,875. Kamu bisa mencoba menghitung ulang nanti. Kemudian ada lagi, kita udah dapat B-nya. B adalah 6,875. Lalu A-nya bagaimana? A-nya adalah Y2 min Y1 keliru. A adalah Y2 min BX2 atau A adalah Y1 min BX1. Artinya, kalau kamu mau menghitung dari yang persamaan yang kedua, maka silahkan Y dan X-nya sama-sama menggunakan yang Y2 dan X2. Jika kamu menggunakan pasangan yang satunya, yang titik terendah, maka silahkan saja. Tidak ada masalah, dua-duanya bisa dipakai. Nah, sekarang kita mencoba dua-duanya saja. Kamu hanya menghitung salah satunya saja, tapi saya akan mencontohkan kedua-duanya. 3.750 dikurangi B-nya dimasukkan 6,875 dikalikan 500 sama dengan 3.750 dikurangi 3, saya sudah menghitung sebelumnya, 437,5 sama dengan 312,5. Ini adalah A-nya. Yang ini 1000 dikurangi 6,875 kali 100 sama dengan 1000 dikurangi 687,5 sama dengan 312,5. Jika saya ada kesalahan menghitung, mohon untuk dibantu koreksi. Silahkan dikomentari. Semoga saya tidak keliru. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai B dan nilai A, maka selanjutnya kita harus mengembalikannya kepada persamaan Y sama dengan A plus BX. Yang dimasukkan adalah nilai A dan nilai B saja. Berarti persamaan akhirnya adalah Y sama dengan 312,5 ditambah 6,875X. Fungsinya apa persamaan ini? Fungsinya adalah untuk peramalan atau melakukan prediksi dan pengendalian yang dibutuhkan oleh pihak manajemen perusahaan. Oke, sekarang kelebihannya metode ini adalah apa? Karena jika jadi gini, karena metode ini hanya memilih dua titik saja, yang satu adalah yang tertinggi, yang satu adalah yang terendah, artinya pada saat ada banyak analis, kalian semua misalnya 30 orang adalah analis. Pada saat saya memberikan data yang sama pada kalian, maka seluruh hasil penghitungan dari semua analis itu adalah sama. Artinya cara ini adalah
mudah untuk dilakukan karena dia sudah pasti memilih titik yang paling tinggi, aktivitas yang paling tinggi, dan memilih titik dengan tingkat aktivitas yang terendah. Hasilnya sudah pasti sama. Masalahnya adalah bagaimana jika pada data tersebut, kalau datanya cuma 5 seperti di contoh, bagaimana kalau datanya ada banyak sekali? Jika datanya banyak sekali, maka bisa saja ada pencilan, ada outlier. Jadi ada outlier. Pencilan itu bisa saya jelaskan seperti ini. Misalnya keadaan normalnya adalah perusahaan ini beraktivitas pada jam persiapan 100 sampai 500 saja. Kisarannya adalah 100 sampai 500 saja. Pada suatu periode tertentu ada pesanan khusus yang masuk misalnya. Pesanan khusus ini menyebabkan, pesanan khusus itu maksudnya pesanan di luar operasional, produksi operasional biasanya yang normal. Jadi tiba-tiba ada yang diterima pesanan khususnya sehingga jumlah produksinya melonjak. Akibat dari pelonjakan jumlah produksi, maka jam persiapan atas kegiatan produksi yang dikerjakan oleh perusahaan juga ikut meningkat. Misalnya menjadi 750. Nah, padahal pada periode sebelumnya maksimal kencang ya 500. Dan setelah ada pesanan khusus tadi itu juga kembali normal gitu, kembali normal lagi ke angka 500-an ke bawah. Maka posisinya tadi aktivitas 750 ini menjadi aktivitas tertinggi yang sifatnya luar biasa atau tidak bergerak pada kurva normal. Karena kurva normal itu bergeraknya begini. Saya tuh gambar kecil aja ya. Kurva normal itu bergeraknya, jika ini adalah garis diagonalnya, maka titik-titik aktivitas dan biaya itu jadi koordinasi plot-plotnya itu bisa berbentuk seperti ini. Tapi ketika ada pencilan, dia bisa tinggi banget tiba-tiba, tinggi jauh pula posisinya. Saya jangan tidak bisa saya garis. Oke, tidak di situ. Atau pada biaya yang tinggi aktivitasnya rendah, dan seterusnya dengan berbagai kemungkinan yang berbeda-beda. Nah, padahal seharusnya normalitas itu dia berada pada kisaran sumbu diagonal gitu. Jadi kalau misalnya metode ini hanya mempertimbangkan titik tertinggi dan titik terendah saja, maka bisa saja yang tinggi tapi tidak normal, rendah tapi tidak normal dihitung secara konseptual. Jadi secara kaku metode ini hanya tahunya ya saya harus menghitung yang tertinggi, saya harus menghitung yang terendah, tidak peduli apakah dia merupakan outlier atau tidak. Nah, itu sebabnya itu menjadi kelemahan dari metode titik tertinggi dan terendah. Sedangkan kelebihannya adalah jika datanya diberikan pada banyak analis, data yang sama diberikan pada banyak analis, karena dia hanya melihat titik tertinggi dan titik terendah saja, maka hasil dari seluruh analisis itu kemungkinan besar adalah sama. Tuh. Nah, pada metode scatter plot ini, maka yang punya tugas untuk memilih titik terbaik itu adalah analis. Titik terbaik itu apa sih sebenarnya? Titik terbaik itu adalah titik yang jika dihubungkan, ada 2 titik nanti yang terbaik. 2 titik yang jika dihubungkan, maka dia akan membentuk garis yang paling dekat posisinya dengan seluruh titik yang ada. Kita akan melihat ini adalah model scatternya. Masih dengan contoh yang sama, yaitu PTX tadi dengan data, kita lihat datanya di atas, ini adalah datanya. Jadi, data ini akan kita bentuk grafiknya, kita akan bentuk scatternya. 100 dan 1000, 200 dan 1250, 300 dan 2250, 400 dan 2500, dan seterusnya. Kebetulan saya ingatkan sekali lagi, kebetulan angkanya naik, karena itu akan mudah. Tapi kita bisa jadi ketemu dengan angka-angka yang sebenarnya
menaik seperti itu. Jadi kalau bikin grafik scatter, misalnya ini adalah Y, ini adalah X, jangan lupa di sini 0. Saya buat dalam secara acak tanpa skala yang tepat. Ini adalah X 100, 200, 300, 400, 500. Ini adalah 1000, ini 2000, 3000. Nah, jika kita membuat grafik scatter, saya sarankan untuk selalu dengan tertib membuat koordinatnya langsung. Jadi kamu tidak bingung. Misalnya, contoh yang pertama, bulan Januari adalah 100 dan 1000. Kamu beri titik, kemudian kamu beri kode. Boleh kamu beri kode dengan 1 misalnya, 1. Atau kamu kode Januari. Bisa seperti itu. Atau kamu berikan koordinat supaya nanti tidak bingung. Nah, sekarang kemudian tadi ada 200 dengan saya nggak tahu berapa, 1250 sepertinya. Jika ini 1500, 1250, saya anggap benar ya. Maaf kalau salah. Ini adalah Februarinya. Jadi jangan lupa. Jadi seandainya pun nanti biayanya kemudian menurun, aktivitas dan biayanya kemudian menurun, maka kamu tidak sembarangan memberikan kode 1, 2, 3, 4, 5 kamu urut ke samping, nggak seperti itu. Tapi memang harus berdasarkan kode yang tepat atau penamaan yang tepat. Ini saya skip, saya anggap semuanya paham. Ini adalah scatter plot yang sudah saya sediakan. Nah, loh, kok ada garisnya? Maaf. Ini kenapa? Ini harusnya nggak ada garisnya. Oke. Di contoh ini tadi, kita diminta untuk menentukan 2 titik yang terbaik. 2 titik yang terbaik itu adalah titik yang garis lurusnya dapat ditarik sedekat mungkin dengan titik-titik data dibanding dengan garis lurus lainnya. Jadi maksudnya adalah supaya standar deviasinya kecil. Jadi bagaimana caranya untuk kamu menyediakan data yang standar deviasinya sekecil mungkin yang kamu bisa. Ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat garis. Menurut penilaian saya, ini penilaian secara visual. Jika saya adalah seorang analis, maka menurut saya garis yang terbaik adalah titik yang terbaik adalah titik 1 dengan 3. Jadi 1 sama 3 akan saya hubungkan. Saya harus memilih 2 titik dan titik yang terbaik menurut pandangan saya adalah 1 disambung dengan 3. Karena jika garisnya terbentuk, maka garis yang dibuat akan dekat dengan 2, dekat dengan 4, dekat dengan 5. Sedangkan menurut saya kalau saya memilih 1 dengan 4, maka titiknya akan jauh dengan titik nomor 5 akan jauh dengan garis. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut pilihan visual saya harus menghubungkan antara nomor 3 dengan nomor 1. Sekarang bagaimana caranya? Saya akan membuat garis. Sekarang hubungkan 2 garis yang dipilih. Garisnya dulu saja, 1 dengan 3. Oke, 1 dengan 3. Ini akan lepas. Oke. Kemudian tarik garis ke kiri sampai memotong sumbu vertikal. Sebaik mungkin yang kamu bisa. Oke, saya anggap itu oke. Kemudian tarik ke kanan sampai melewati seluruh garis yang ada. Oke, sekarang saya sudah punya garis. Garis ini yang saya anggap terbaik karena dengan 4 dekat, ini adalah standar deviasi yang saya maksud. Jadi jarak titik pada garis ini dekat, jarak 4 pada garis dekat, jarak 5 pada garis dekat dibandingkan jika saya membuat garis 1 dengan 4 misalnya, maka 5 ke garis ini akan jauh sekali posisinya.
ya kan? Jadi saya memilih untuk 1 dan 3. Nah, sekarang saya sudah punya A-nya. Loh, di mana ada A? Di sini ada A. Ini adalah garis perpotongannya. Inilah yang dinamakan dengan A. A itu apa? Tempo hari. A adalah biaya tetap. Parameternya apa namanya? Parameter titik potong atau kita sebut sebagai intercept. Begitu kita membuat garis, menarik garis, memotong sumbu vertikal ke kiri, maka kita secara langsung mendapatkan A-nya. Bagaimana caranya tahu angkanya? Dengan perkiraan visual. Lagi-lagi kita memperkirakan. Estimasikan ini ada di titik berapa. Jika ini di tengah-tengah atau mendekati 500 dari skala 0 sampai 500, maka ini sebenarnya 250. Naik ke sini adalah 300. 300, ini mungkin 325 atau 350. Saya anggap 325. Jika ini 325, jika A nya sudah diketahui 325, maka A, saya anggap seperti ini, A adalah 325. Lalu kita kembalikan kepada rumus yang tadi, Y sama dengan A plus BX, maka Y sama dengan A plus BX-nya, Y-nya pilih salah satu. Apakah itu mau menggunakan YX-nya ini atau YX-nya ini? 2 garis. Jangan lupa untuk menuliskan titik yang dipilih adalah titik 1 dan 3. Oke. Sekarang saya ambil yang 1 karena saya masih ingat angkanya yang 1. 1000 sama dengan A-nya dari 325 ditambah B-nya. B-nya yang masih dicari tahu, X-nya adalah 100. Oke. Berarti sekarang 100B, 1000 dikurangi 325, B sama dengan, 100B sama dengan 675, B sama dengan 675 dibagi 100 sama dengan 6,75. Jadi kita sudah punya A325. Ini estimasi saja. Maka persamaannya adalah Y sama dengan 325 plus 6,75X. Kembalikan pada persamaan dan inilah persamaan yang dihasilkan. Oke. Dan kamu bisa menghitung dengan cara yang lain asalkan Y sama dengan A plus BX itu bisa dikembalikan juga. Lalu bagaimana jika hasilnya berbeda ketika memilih angkanya 1 dan memilih angka 3? Tidak ada masalah. Itu adalah keputusannya analis. Harus dilihat tapi masuk akal atau tidaknya. Nah, perhatikan bahwa pada saat memilih garis, jangan sampai menghasilkan intercept 0, karena tidak ada biaya tetap 0. Apalagi minus. Jadi bisa saja garis yang terbaik di situ, yang paling dekat dengan semua titik itu adalah garis 2 dan 5. Tapi perhatikan, jika 2 dengan 5 ini kita hubungkan, maka hasilnya akan negatif. Padahal biaya tetap atau A itu tadi tidak mungkin negatif. Ya, pasti ada angkanya. Karena ini biaya campuran. Jadi titik terbaik itu harus benar-benar dipertimbangkan secara matang oleh analis bagaimana caranya untuk bisa memperoleh garis yang paling bagus. Pertimbangannya macam-macam. Nah, itu sekaligus menjadi kelebihan dan kelemahan dari metode ini. Kelebihannya adalah dia bisa memilah atau memilih titik yang terbaik. Artinya, jika ada pencilan atau ada outlier bisa saja posisinya di sini. Misalnya, di sini rendah banget. Padahal biasanya yang namanya dia harusnya begini bergerak. Normalitas itu bergeraknya begitu. Tapi ada titik yang rendah banget. Nah, ada titik yang rendah banget, otomatis oleh metode ini tidak akan diperhitungkan karena dia tidak masuk kategori yang terbaik. Jadi pencilan aman, pencilan tidak perlu untuk dipertimbangkan. Jadi dia bisa mengeluarkan pencilan. Yang kelemahannya apa? Kelemahannya karena ini berdasarkan pertimbangan analis, maka hasil dari setiap analis pada data yang sama bisa sangat berbeda. Saya lanjutkan untuk metode yang berikutnya. Masih dengan contoh yang sama untuk PTX. Ini adalah metode regresi. Analisis regresi linier. Oke, dengan metode analisis regresi linier, maka ini adalah cara yang paling bagus untuk
menghitung pemisahan biaya campuran. Kenapa? Karena perhatikan di situ ada sigma X, ada sigma Y, ada N. Jadi seluruh data yang ada pada data yang akan kita hitung itu diperhitungkan. Di seluruh N-nya diperhitungkan. N itu adalah jumlah datanya. Apa itu yang X1 bulan Januari, apa itu yang bulan Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya, itu semuanya yang dimasukkan. Dan itu di jumlah. Di sigma. Oke, sekarang kita ingin tahu N-nya berapa. Jika ini adalah N, maka ini N yang pertama, N yang kedua, N yang ketiga, N yang keempat, N yang kelima. Oke, kita sekarang sudah dapat N sama dengan 5. Oke, kita pegang ini, N sama dengan 5. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kita keep saja. Kita akan menggunakan, ini N, saya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu untuk sigma berarti kita membutuhkan jumlah. Saya langsung masukkan angka saja, formula maksud saya. Di sini saya pakai sum. Kemudian ini juga akan kita hitung. Jadi saya bikin ke samping secara langsung. Nah, lalu apa yang ingin kita ketahui? Yang ingin kita ketahui adalah perhitungan. Apakah semua bisa melihat? Semoga bisa ya. Saya tidak bisa membesarkan ini. X, Y itu berarti X kali Y. X kali Y juga berlaku ke bawah. Kemudian X kuadrat adalah X. Dipangkatkan 2. Ini juga saya hitung ke bawah. Oke, kita sudah dapat. Nah, kemudian berarti B-nya bisa kamu hitung sendiri. N sama dengan N-nya 5 kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y. Kemudian ini, saya bikin satu persatu saja di bawah. Dibagi dengan 5 dikali sigma X kuadrat, ini berarti dikurangi sigma X dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, sekarang ini sigma X dipangkatkan 2. Beda ya. Nah, maka B sama dengan ini dibagi. Oke, 6,75. Wah, hasil dekat banget sama yang tadi sudah kita hitung. Nah, sekarang A-nya bagaimana? A-nya juga sama di sini, memperhitungkan seluruh unsur yang ada. Sigma Y kita ambil dari sini, dikurangi B-nya 6,75. Oke, ini kali sigma. Oke, 6,25 per 5. A sama dengan 625 dibagi 5, 125. Maka Y sama dengan, karena Y sama dengan A plus BX, maka Y sama dengan 125 ditambah 6,75X. Nah, kita sudah punya persamaannya. Lalu digunakan untuk apa? Seperti yang saya tadi jelaskan, ini bisa digunakan untuk melakukan peramalan. Misalnya saja kita oke, ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sudah diketahui 100 sampai 500 jam aktivitasnya. Tapi bagaimana dengan bulan Juli dan bulan selanjutnya? Kita belum tahu. Apakah lalu itu bisa diketahui? Bisa, tapi menggunakan perkiraan atau estimasi, atau istilah yang kita kenal biasanya forecasting atau peramalan. Nah, kita memprediksi, andainya saja kita menganggarkan di bulan 6 nanti, di bulan Juni, jam persiapannya akan meningkat, kira-kira menjadi 550. Maka, berapakah dana yang harus dianggarkan? Berapa perkiraan biaya yang akan dikeluarkan sehubungan dengan aktivitas tersebut? Kita masukkan saja di sini.
125 ditambah 6,75 dikalikan 550 untuk prediksinya. Kemudian dihitung saja Y-nya perkiraan berapa. Itu bisa dipakai untuk menyusun anggaran. Oke, sampai di sini saya rasa semuanya sudah lebih jelas. Jadi sekarang saya mau kasih tugas. Tugasnya boleh dijawab di Google Classroom, hanya sedikit saja tugasnya. Berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, tolong masing-masing mahasiswa menghitung berapakah biaya campuran, jadi berapakah besarnya Y jika aktivitas diperkirakan akan sebesar 10 kali 2 digit terakhir NIM kalian masing-masing. Jadi setiap mahasiswa seharusnya punya jawaban yang berbeda-beda. Hitunglah persamaan itu, hitunglah nilai Y-nya berdasarkan persamaan atau fungsi Y yang sudah dibuat dengan ketiga metode yang tadi sudah dijelaskan, baik itu metode titik tertinggi dan terendah, metode scatter plot, ataupun metode regresi berganda ini. Silakan dijawab pada Google Classroom pada pertanyaan TM6 yang sudah saya sediakan. Jangan lupa untuk menjawab di bagian serahkan. Jadi bukan komentar pribadi, juga bukan komentar umum, tapi serahkan tugas. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.